Selamat datang di modul 1 Praktikum Simulasi dan Komputasi 2020, yaitu tentang Basic Modeling and Material Handling. Untuk overview modul 1 ini, kita ada 4 materi, yaitu yang pertama adalah Introduction, lalu ada Fixed Resource, kemudian Task Executor, dan Case Study. Yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dari sistem. Jadi sistem ini merupakan suatu collection atau kumpulan dari entitas, yaitu di sini sebagai contoh adalah manusia atau mesin, yang mereka berinteraksi satu sama lain untuk capai suatu accomplishment atau goal. Nah, di sini tentunya cukup relevan juga dengan definisi dari teknik industri, yaitu dia melakukan desain, improvement, serta instalasi dari socio-technical system. Oke, selanjutnya adalah study of system. Jadi dalam melakukan study atau analisis dari sebuah sistem, kita memiliki beberapa approach yang tentunya ini berapa sudah kita pelajari selama 4 semester kuliah di teknik industri ini. Yang pertama dan cukup dasar, kita melakukan eksperimen secara langsung ke dalam sistem yang sudah ada atau aktual sistem. Ini basicnya kita pelajari di STI atau Statistika Teknik Industri. Selanjutnya, selain eksperimen secara langsung, kita juga dapat melakukan eksperimen sistem tiruan atau model. Di sini dia dibagi menjadi 2, yaitu physical serta mathematical model. Untuk yang physical, kita melakukan replikasi di sini itu secara fisik dari sistem nyata ke dalam bentuk miniatur. Dan tapi di sini dia memiliki disadvantage, yaitu dari waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat miniatur tersebut. Jadinya adalah mathematical model. Di sini dia dibagi lagi menjadi 2, yaitu analytical solution dan simulation. Untuk analytical, ini kita udah pelajari juga di OR untuk yang deterministic, untuk OR1, lalu OR2 untuk yang stokastik, dan matematika optimasi untuk yang non-linear programming. Kemudian nih untuk yang simulasi, kita gunakan ketika sistem yang akan kita representasikan tuh cukup kompleks atau uncertainty-nya tuh tinggi ya, sehingga kurang visible kalau kita gunakan analytical solution di sini. Kemudian untuk elaborasi lebih lanjutnya akan kita pelajari di mata kuliah simulasi sistem yang 4 SKS. Kemudian di simulasi ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu DS atau Discrete Event Simulation, kemudian ada Continuous Simulation, dan yang terakhir ada Monte Carlo Simulation. Dan yang akan kita pelajari di praktikum ini mainly adalah Discrete Event Simulation atau DS. Jadi DS ini merupakan suatu model sistem yang dia berubah berdasarkan waktu, dan perubahan state variabelnya itu terjadi dalam waktu yang spontan, dan dia sifatnya itu countable atau discrete. Kemudian untuk software yang digunakan dalam simulasi ini sebenarnya macam-macam. Ini ada FlexSim, Arena, ProModel, dan lain-lain. Nah, tapi untuk yang akan kita gunakan di praktikum ini adalah FlexSim. Lebih tepatnya FlexSim 2019. Oke, selanjutnya kita akan buka software FlexSimnya secara langsung. Ini kita di desktop langsung klik aja FlexSimnya. Nah, kalau udah kebuka, kita langsung new model. Di sini kita suruh milih unitnya untuk model kita. Di sini kita default aja ya. Ini untuk time-nya kita pakai second, panjangnya pakai meter, dan volumenya pakai liter. Kita oke. Ya, jadi tampilannya kayak gini. Di sini ada library, lalu ada quick property di sini. Untuk library yang kita gunakan di modul 1 ini sebenarnya cukup 3 aja ya. Yang utama itu Fixed Resource, lalu ada Task Executor, dan Conveyor. Jadi mungkin keep in mind dulu istilah-istilah yang ada di sini. Lalu untuk kontrolnya sendiri sebenarnya gampang banget. Kita pakai klik kiri tuh buat geser-geser gini. Terus untuk kita ngubah sudut pandangnya tuh pakai klik kanan. Dan terakhir kita pakai scroll mouse itu buat zoom in sama zoom out. Oke, sebelum ke bahasan selanjutnya yaitu Fixed Resource, kita akan bahas beberapa terminologi di sini. Yang pertama adalah entitas. Jadi entitas itu merupakan satuan yang menggambarkan suatu yang memiliki keberadaan unik dan berbeda. Selanjutnya adalah model, yaitu dia sekumpulan objek yang menggambarkan dan mendeskripsikan sistem nyata yang bertujuan untuk memprediksi, menjelaskan,
dan mendeskripsikan suatu behavior dari sistem. Kemudian adalah objek, yaitu entitas yang memiliki karakteristik tertentu yang didefinisikan menggunakan atribut, variabel, atau physical properties. Selanjutnya adalah flow item, yaitu merupakan item yang mengalir dalam model simulasi dari awal sampai akhir. Port, yaitu point pada objek yang menunjukkan flow item dapat ditransfer ke objek berikutnya. Dan yang terakhir adalah port connection. Di sini dia menunjukkan koneksi antara port dalam dua objek yang berbeda. Oke, kemudian ada fixed resource. Jadi dia adalah merupakan library dari Flexim yang berfungsi untuk mengirim dan menerima flow item. Untuk objeknya sendiri ada macam-macam. Di sini ada source, queue, processor, multiprocessor, combiner, separator, rack, dan sync. Untuk letaknya dia ada di library paling atas sendiri. Oke, yang pertama ada source. Dia memiliki fungsi untuk menggenerate atau membuat flow item masuk ke dalam sistem. Untuk propertiesnya ada dua, yaitu arrival style dan flow item class. Oke, jadi ini tampilan source di software Flexim ya. Jadi fungsi utamanya dia adalah nge-generate suatu flow item untuk nanti dikirim ke objek berikutnya. Di sini flow itemnya berupa box ya. Untuk munculnya gampang banget, kita tinggal cari source di sini. Nah, ini di sini kan. Tuh tinggal kita drag dalam modelnya. Selain itu bisa juga kita klik kiri 2 kali di ini area sini. Nah, terus kita pilih yang gambarnya kayak gini buat source-nya. Nah, dia muncul. Terus untuk melakukan settingnya, kita tinggal klik 2 kali di source-nya. Sini mainly propertiesnya ada 2 ya, yang cukup relevan, yaitu arrival style sama flow item class. Untuk arrival style, ini berfungsi untuk mengatur laju kedatangan, dan flow item untuk mengatur bentuk visualnya. Tadi kan bentuknya box ya, ini bisa kita ganti, bisa silinder, bisa bulat, bisa plane, circle, dan lain-lain. Ini misal kita ganti jadi sphere ya, kita apply. Nah, waktu di run dia otomatis ganti jadi ini, bulat gitu bentuknya. Selain flow item class tadi, untuk arrival style-nya sendiri ya, itu dia ada 3 macam di sini. Yang pertama adalah inter-arrival time, arrival schedule, dan arrival sequence. Kita bahas dari inter-arrival time-nya sendiri. Itu dia untuk menentukan waktu kedatangan pertama dari flow item beserta jeda antara kedatangannya. Itu bisa deterministik atau random, yang diwakili oleh distribusi statistik atau probabilitas. Nah, di sini bisa dibagi lagi jadi banyak ya. Pertama ada statistical distribution, lalu ada values by case, dan lain-lain. Mainly yang kita pakai itu cuma 5 di sini. Yang pertama adalah deterministik. Di sini dia nggak ada ya. Kalau deterministik dia cuma ini doang sih. Tinggal ganti ini aja. Misal waktunya kita set 10 detik gitu. Dia bakal intervalnya konstan 10 detik. Kita coba oke. Nah, dia datangnya tuh tiap 10 detik sekali kayak gitu. Lalu selain deterministik bisa juga pakai statistical distribution. Itu jeda waktu antar flow-nya itu berdasarkan distribusi statistik. Dan ini macam-macam ya distribusinya. Ada yang discrete kayak Bernoulli, ada juga yang continuous kayak normal, dan lain-lain. Ini kita coba yang normal mungkin ya. Ini kita bisa set juga parameter-parameternya. Pertama ada min, lalu standar deviasinya berapa gitu. Dia 10 sama 2. Lalu kita oke. Nah, dia inter-arrival time-nya mengikuti yang distribusi normal tadi. Selanjutnya ini tadi statistical distribution udah, lalu ada by percentage. Ini dia jeda waktu flow itemnya berdasarkan probabilitas tertentu, dan dia sifatnya individual. Jadi misalnya kita mau bikin, ini tinggal nambah aja ya di sini. Misal kita bikin 50% itu dia 10 detik.
lalu 20% dia 5 detik, dan 30% 20 detik. Jadi di antar kedatangannya akan berlaku random gini ya, mengikuti proporsi yang ada di sini. Yang paling dominan mungkin datangnya tiap 10 detik sekali gitu. Jangan lupa untuk persentasenya di antara ketiga, atau mungkin nanti bisa dibikin lebih juga, itu totalnya harus 100. Dan jangan sampai kebalik antara persen sama time-nya waktu kita masukin. Nah, ini kita bisa lihat ya, 50, 20, 30 dia udah mewakili 100% di sini. Oke, selanjutnya by batch processing. Jadi jeda waktu antar flow itemnya bersifat random ya. Jadi mirip banget sama yang statistical distribution, tapi dia nggak individual. Di sini bisa diatur jumlahnya, jumlah batch-nya per itemnya tuh berapa gitu. Misalnya di sini dia 5. Kalau yang statistical tadi kan cuma 1 gitu. Jadi datangnya cuma 1 doang setiap cycle time yang kita kasih di situ. Terus yang terakhir ada by time of the day. Itu kita tinggal, jadi tiap waktunya kita, jadi jeda waktunya itu berdasarkan pada waktu tertentu. Misal di jam 1 pagi nih kita kasih waktu 5 detik ya, dan waktu jam 2 10 detik kita naikin. Nah, itu berarti dia seiring berjalan waktu bakal berubah gitu. Ketika dia masuk ke jam 2, interval time-nya berubah jadi 10 detik. Oke. Terus kemudian yang kedua ya, itu arrival schedule. Ini fungsinya untuk menentukan jadwal kedatangan flow item beserta kuantitasnya. Jadi sini bisa diatur waktunya di detik berapa sama kuantitasnya berapa. Misal di sini kita mau bikin 3 kedatangan. Di sini tinggal setting aja, tambahin 1, 2, 3 gitu. Ini ada 3 kedatangan, terus kita setting aja nih. Misalnya arrival pertama kita waktunya 0, terus kuantitinya misal 10. Untuk arrival kedua, dia di detik mungkin ke-5. Lalu kuantitasnya 5 aja. Dan yang terakhir, yang arrival ketiga, di detik ke-10, kuantitinya 1. Nah, kita coba oke. Nah, di detik ke-0 dia langsung nambah. Tadi 10, lalu 5, terus 1, kayak gitu. Terus yang terakhir nih adalah arrival sequence. Jadi ini sama persis kayak yang arrival schedule, tapi di sini kita nggak nge-state waktu kedatangannya. Jadi misal kayak gini, kita cuma nge-set kuantitinya aja. Jadi ketika dia yang arrival pertama udah datang, dia yang kedua langsung secara spontan langsung datang ke situ juga. Oke, selanjutnya adalah queue. Jadi dia berfungsi sebagai storage sementara dari flow item sebelum diteruskan ke proses selanjutnya. Untuk propertiesnya ada 3, yang utama adalah maximum content, LIFO, dan batching. Oke, jadi ini dia fungsinya buat nyimpan flow item secara sementara ya. Untuk munculinnya sama kayak tadi, tinggal di drag aja. Untuk propertiesnya dia tadi ada 3 ya. Itu maksimum content, ini untuk mengatur kapasitas maksimum flow item dalam queue-nya. Untuk LIFO ini dia untuk mengatur aturan queue-nya. Kalau kita centang, dia menerapkan LIFO, yaitu last in first out. Jadi kalau kita hilangin berarti dia first in first out. Dan untuk batching, dia untuk mengatur ada tidaknya batching pada queue. Oke, jadi ini tinggal klik perform batching aja. Untuk target batch size ini dia untuk menentukan jumlah flow item yang ditimbun dalam queue sebelum dikirim ke proses selanjutnya. Untuk max wait time-nya, itu waktu antara pelepasan batch. Jadi apabila udah mencapai waktu maksimumnya, misalnya di sini kita bikin 30 detik ya, itu flow item akan langsung lanjut ke proses berikutnya, walaupun targetnya itu target batch-nya ini belum terpenuhi. Kemudian flash content between batches, itu queue akan berhenti menambah flow item ketika target batch-nya sudah tercapai. Ini kalau kita centang. Selanjutnya ada
item placement. Itu untuk menentukan posisi tumpukan flow item pada queue-nya. Ini bisa di stack horizontal, vertikal, ataupun di dalam queue-nya, atau do nothing. Oke, selanjutnya adalah prosesor. Jadi fungsinya adalah proses input flow item jadi output. Untuk propertiesnya di sini ada 3, yaitu maximum content, setup time, dan process time. Oke, untuk prosesor dia ada 3 properties ya. Yang pertama maximum content, itu untuk mengatur jumlah maksimal flow itemnya. Untuk setup time untuk mengatur waktu setup, dan process time untuk mengatur waktu prosesnya. Ini coba kita set. Untuk maximum kontennya mungkin 5 ya. Untuk setup time mungkin 0 aja, dan process time-nya 15. Kita oke. Kita coba run. Nah, dia akan langsung memproses 5 item sekaligus kayak gitu. Coba kalau kita atur maximum kontennya cuma 1. Oke, dia yang diproses cuma 1 doang, 1 per 1 kayak gitu. Oke, kemudian adalah multiprosesor. Jadi dia berfungsi untuk melakukan beberapa pemrosesan input flow item yang bersifat serial atau berurutan. Untuk propertiesnya ada process name, process time, dan operator serta priority. Oke, jadi untuk propertiesnya kurang lebih sama kayak yang prosesor ya. Tapi di sini bisa multiple gitu dia. Bisa 4 proses atau lebih. Bisa di set di sini process time-nya berapa, dan diganti proses name-nya, operatornya berapa, dan prioritasnya berapa kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah combiner. Jadi combiner ini adalah prosesor dengan input lebih dari satu jenis flow item. Untuk propertiesnya ada macam-macam. Yang pertama combine mode, recycle to, convey item, dan component list. Oke, untuk combiner, jadi dia fungsi utamanya itu menggabungkan beberapa flow item yang berbeda. Untuk propertiesnya sama kayak processing ya, ada setup time sama process time. Jadi bisa kalian atur nanti. Terus untuk yang combinernya sendiri, yang pertama ada combine mode. Ini bisa dibagi jadi 3 ya, pack, join, atau batch. Untuk penjelasannya ada di sini. Selanjutnya adalah recycle to, itu jika kalian milih join ya. Itu hasil flow item dari pod selain pod 1 akan dibuang nanti. Jadi tidak dihancurkan atau diliburkan. Untuk convey item, itu dia memperlihatkan flow item yang melewati combiner ketika proses sedang berjalan. Untuk component list-nya, itu mengatur kuantitas dari masing-masing input flow item dari tiap port. Dan sebagai tambahan ya, jadi flow item pada port 1 itu hanya bisa diisi 1 buah item saja. Ini mungkin sebagai contoh ya. Oke, ini jadi sebagai contoh ada 3 flow item ya. Ada A, B, dan C. Dan masing-masing flow item tuh dia kebutuhannya untuk nge-match tuh beda-beda. Ini ada yang C ini cuma butuh 1 item aja, untuk yang B butuh 5, dan yang A butuh 15 item. Nah, di sini kita settingnya, kita ganti kuantitinya di sini. Ini kan masih 1 semua. Nah, tapi ini yang masih jadi problem. Ini tulisannya cuma from input port 2 dan 3. Jadi di sini nggak tahu dia tuh port 2 refer ke yang A, B, atau C gitu. Nah, ini cara kita cari tahunya pakai, kita lihat general di sini. General, nah untuk di portnya ini kita ada berapa ini ya? Berapa opsi? Ada input, central, dan output. Ini karena kita ada combiner, ini berarti inputnya ya. Nah, ini udah di define ya. Untuk port 1 ternyata dia A, port 2 B, dan port 3 C. Nah, berdasarkan note-nya tadi, bahwa port 1 tuh hanya bisa 1 item aja. Jadi harusnya yang C ini jadi port 1 kan. Ini jadi pindah, ini harus dipindah makanya. Nah, pindahnya gampang banget. Ini kalian ubah aja ranknya di sini. Yang C jadi, nah, C jadi port 1. Terus kita lihat yang lainnya di sini. Untuk port 2-nya itu ada A, dia butuh 15 item. Oke, jadi di sini untuk port 2 kan refer ke
A ya, itu kita tulis 15. Oke, kita lihat lagi untuk yang port 3, itu ada B dan dia butuhnya 5. Oke, tinggal kita edit di sini. Untuk port satunya dia udah auto kuantitinya 1 ya. Oke, udah berarti oke. Nah, udah selesai. Kemudian separator ini berfungsi untuk memisahkan atau memecah input flow item menjadi berapa bagian. Untuk propertiesnya ada 3, yaitu unpack, split, dan split or pack quantity. Oke, jadi ini separator. Ini sama ya, ada setup time sama process time. Untuk yang khusus separatornya sendiri, ini kita bisa milih nih antara unpack atau split. Untuk unpack itu kalau kita maksudnya cuma buat unboxing aja gitu, cuma misahin antara flow item sama grabnya. Untuk split kita maksudnya adalah untuk memecah atau memotong dari flow item tersebut. Untuk split atau unpack quantity-nya di sini kita bisa milih, misalnya di split jadi 5 kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah rack, jadi dia untuk penyimpanan barang. Jadi setelah diproses, propertiesnya ada self tilt mount, maximum content, place in bay, place in level, minimum dwell time, dan size table. Oke, jadi seperti ini ya racknya. Untuk propertiesnya yang pertama ada self tilt mount nih. Ini berfungsi untuk mengatur kemiringan raknya. Ini ada maximum content. Ini untuk mengatur jumlah maksimal barang yang jadi pada rack. Terus place in bay ini untuk mengatur penempatan barang pada kolomnya. Untuk yang place in level untuk mengatur penempatan barang pada tingkatannya, pada levelnya. Terus minimum dwell time untuk mengatur waktu minimum benda masuk ke dalam rack. Dan ada size table, ini berfungsi untuk mengatur ukuran visual dari racknya. Ini misalnya di sini kita mau ganti base-nya jadi 5, levelnya juga jadi 5. Terus untuk lebarnya kita ganti jadi 5 juga kayaknya. Nah, kalau kita mau menerapkan aturan yang udah kita ubah tadi, bukan lewat apply di sini, tapi apply basic setting. Nah, dia otomatis keganti kayak gini. Oke, selanjutnya adalah sink. Jadi dia berfungsi sebagai tempat keluar flow item. Untuk propertiesnya ada recycle strategi, full input, full strategi, dan full requirement. Oke, jadi ini sink fungsinya kebalikannya dari source ya. Yang pertama ada recycling strategi. Ini berfungsi untuk mengatur bagaimana sink dapat mendaur ulang flow item menjadi flow item yang baru. Kemudian flow input untuk mengatur sistem input yang diinginkan. Full strategi untuk menentukan dari mana flow item yang akan menjadi inputan sink. Dan yang terakhir adalah full requirement untuk memutuskan seperti apa flow item yang diinginkan.